Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rokok AO tanpa kopi dan teh. Siang ini lagi-lagi kita melihat tayangan di Facebook di Toraja, Sulawesi. Polisi menembak masyarakat. Kepada siapa rakyat ini masih untuk mengadu di saat ini? Kepada DPR, polisi, TNI, kepada pemerintahan. Semua bungkam, bukan saja bungkam, tapi mereka semua adalah pendukung daripada kejahatan. Ini mutlak kejahatan, ini mutlak pelanggaran HAM berat. Toraja itu sudah ada sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka. Hari ini kalian otak-atik undang-undang sehingga undang-undang itu bisa untuk mengusir mereka yang telah mendiami wilayah ataupun daerah tersebut. Masihkah Republik ini dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Saya jawab sendiri tidak. Republik ini sudah berundang-undang PKI. Nyata mutlak PKI, undang-undang yang berlaku di Republik ini. Karena itu saya menghimbau kepada saudara-saudaraku di Toraja, di Sulawesi, di mana saja pun berada di seluruh Nusantara, karena kita semua tanpa terkecuali seluruh Nusantara ini sudah dibajak habis, sudah dirampas habis oleh penguasa. Penguasa bukan pemerintahan, tapi para PKI dan oligarki. Pemerintahan kita juga di bawah kekuasaan oligarki dan PKI. Kita tidak ada lagi tempat untuk mengadu yang namakan instansi pemerintahan, mulai dari presiden, para menteri, DPR, polisi, dan TNI. Mereka sepertinya sudah di bawah, sudah ditaklukkan oleh oligarki dan PKI Cina komunis. Maka dari itu saya menghimbau seluruh rakyat Republik Indonesia, Sabang sampai Merauke, hari ini bersatulah kita. Bicara tidak berguna lagi, bicara tidak akan berarti lagi. Siapkanlah mental kita. Siapkan mental dan niat kita. Kita tempuh jalan fisabilillah. Kumpulkan sebanyak massa dan bawa senjata. Sudah tidak ada kata lain daripada perang. Kita nepalkan Republik ini. Terlambat kita bertindak, kalau tidak kita nepalkan, maka Republik ini akan menjadi Sudan. Lihatlah Sudan, kejadian Sudan saat ini. Mereka dihancurkan oleh penguasa, oleh pengkhianat. Dan juga saya himbau sebenarnya kepada seluruh putra daerah, tolonglah buang sifat kalian yang menjadi anjing. Berpikirlah kalian secara manusia. Sebab masuknya penguasa-penguasa ini disebabkan oleh putra-putra daerah yang mau jadi anjing, yang mau jadi penjilat. Kalian menikmati hanya sesaat. Setelah mereka nanti berhasil, kalian pun akan dibuang. Lihatlah saudara-saudara kita yang menderita. Seperti di Padang Halaban, tidak kalah lagi juga dengan Toraja, dan di mana-mana. Bersatulah rakyat. Berjuanglah, berperanglah fisabilillah di jalan Allah untuk mempertahankan Nusantara ini. Memang di pusat saya tengok yang paling vokal saat ini Pak Said Didu, Pak Gatot Nurmantio, Abraham Somad dan lain-lain.
Bagaimana tindakan kalian, trik kalian menanggapi kejadian-kejadian di daerah ini? Kalau menurut saya tidak ada kata lain, himpun rakyat ini, gembalakan kami, komandokan kami rakyat. Kita siap untuk berperang. Komandokan kami rakyat, Pak Gatot Nurmantio. Tolong ke komandokan rakyat. Siap kita berperang melawan penjajah. Mutlak penjajahan komunis Cina dan PKI. Saya juga bingung di Republik ini. Sudah berapa banyak tayangan kalau Jokowi itu mutlak PKI. Kenapa sampai hari ini dia juga tidak tersentuh? Mungkin sudah ratusan saya saksikan di Facebook ini, ratusan tayangan yang menyatakan bahwa Jokowi itu anak PKI. Dia adalah PKI. Dan berapa banyak orang-orang yang berani pasang dada untuk PKI. Tapi kenapa Republik diam? Kenapa pemerintahan diam? Hari ini sepertinya kita memelihara macan. Kita memelihara serigala, membiarkan macan dan serigala memangsa ternak-ternak Republik ini. Saya tidak bisa banyak berbahasa. Dan terakhir saya titip salam buat Pak Didu Said Didu, Pak Gatot Nurmantio beserta kawan-kawan. Tolong komandokan kami rakyat siap untuk perang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam buat seluruh Nusantara.